Baik, perkenalkan, nama saya Devi Kristina Mersijabat dengan nomor BP 2422033. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas tentang katalis. Ini mana? Soal nomor 1, jelaskan definisi katalis dan mengapa katalis bias mempercepat reaksi. Jawabannya, katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa dikonsumsi secara permanen dalam reaksi tersebut. Dan mengapa katalis bias mempercepat reaksi? Karena katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi sehingga lebih banyak molekul memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Kemudian selanjutnya nomor 2, jelaskan tentang katalis homogeni, katalis heterogen, dan katalis enzim. Dengan jawaban katalis homogen yaitu katalis yang fasenya sama dengan reaktan, misalnya semuanya cair. Kemudian, katalis heterogen, katalis yang fasanya berbeda dengan reaktan. Misalnya, katalis padat dalam reaktan cair atau gas. Kemudian, katalis enzim, yang dimana katalis biologis berupa protein yang bekerja sangat spesifik pada sistem kehidupan. Kemudian, soal nomor 3, jelaskan mekanisme reaksi pada katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Dengan jawaban homogen yaitu membentuk zat perantara atau intermediate yang tidak stabil sebelum kembali ke bentuk asal. Kemudian yaitu katalis heterogen yaitu melalui tahap adsorpsi atau penempelan reaktan di permukaan, reaksi pada permukaan, dan desorpsi atau pelepasan produk. Kemudian pada katalis enzim menggunakan mode plug and key atau induced feed di mana substrat menempel pada sisi aktif enzim. Kemudian soal nomor 4, jelaskan keunggulan dan kelemahan katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Dengan jawaban homogen yaitu keunggulannya aktivitas dan selektivitas tinggi, namun kelemahannya sulit dipisahkan dari produk. Kemudian heterogen, keunggulannya mudah dipisahkan dan tahan suhu tinggi, namun kelemahannya aktivitasnya seringkali lebih rendah. Kemudian katalis enzim, keunggulannya sangat ramah lingkungan dan spesifik, namun kelemahannya sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan pH. Kemudian soal nomor 5, contoh reaksi di bidang oleokimia dan bioenergi. Pada homogen, yaitu terjadinya transterifikasi minyak nabati menjadi biodiesel menggunakan NaOH atau KOH. Kemudian heterogen, yang dimana hidrogenasi minyak goreng menggunakan katalis nikel untuk membuat margarin. Kemudian pada enzim, hidrolisis lemak menjadi asam lemak menggunakan enzim lipase. Kemudian soal nomor 6, jelaskan mengapa katalis bias mempercepat laju reaksi. Dengan jawaban, karena katalis menurunkan penghalang energi atau energi aktivasi sehingga lebih banyak molekul reaktan yang memiliki energi cukup untuk bertumbukan secara efektif menghasilkan reaksi. Kemudian soal nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Support katalis, B. Promoter katalis. Berikan contoh masing-masingnya. Dengan jawaban support atau penyangga ialah bahan padat dengan luas permukaan besar untuk menyebarkan komponen aktif, contohnya alumina. Kemudian bagian B, promotor, zat tambahan dalam jumlah sedikit untuk meningkatkan kinerja katalis, contohnya kalium pada proses sintesis amonia. Kemudian soal nomor 8, tuliskan contoh-contoh katalis padat, cair, dan katalis enzim. Dengan jawaban katalis padat, contohnya tuh nikel, zeolit, dan platinum. Kemudian katalis cair yaitu asam sulfat, natrium hidroksida, dan kemudian katalis enzim contohnya tuh lipase, amilase, dan pepsin. Kemudian soal nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan katalis mati. Katalis mati adalah kondisi di mana katalis kehilangan aktivitas kimianya sehingga tidak lagi mampu mempercepat reaksi secara efektif.
Kemudian soal nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan regenerasi katalis dan apa saja yang dilakukan pada waktu meregenerasi katalis. Regenerasi adalah proses memulihkan aktivitas katalis yang telah menurun. Hal yang dilakukan biasanya saat meregenerasi katalis yaitu melakukan pembakaran kerak karbon atau decoking, menggunakan udara panas, atau pencucian dengan pelarut tertentu. Kemudian soal nomor 11. Apa sajakah yang menyebabkan katalis itu mati? Yang menyebabkan katalis itu mati karena adanya peracunan atau poisoning oleh zat kimia tertentu. Kemudian penutupan pori oleh kerak atau fouling, atau penyusutan struktur akibat panas berlebih atau sintering. Soal nomor 12. Carilah harga-harga katalis padat, cair, dan enzim. Dengan jawaban, harga sangat bervariasi tergantung kemurnian katalis cair atau NaOH, cenderung murah, dan katalis padat industri atau zeolit berkisar puluhan atau ratusan, sedangkan enzim murni biasanya paling mahal karena proses produksinya rumit. Kemudian soal nomor 13, jelaskan sifat-sifat katalis yang perlu diketahui dan apa saja yang mempengaruhi aktivitas katalis. Sifat katalis itu dilihat dari luas permukaan, porositas, kekuatan mekanik, dan stabilitas termal. Kemudian faktor pengaruhnya itu ada suhu reaksi, tekanan, konsentrasi reaktan, dan keberadaan zat pengotor. Kemudian soal nomor 14, jelaskan aplikasi katalis pada industri oleh kimia, bioenergi, dan biogas, serta berapa dosis pemakaian katalis pada masing-masing reaksi. Pada biodiesel, dosis katalis NaOH biasanya sekitar 0,5% sampai dengan 1,5% dari berat minyak. Sedangkan pada biogas, dosis mikroba atau enzim bervariasi tergantung jenis bahan baku organik yang digunakan. Kemudian soal nomor 15, jelaskan apa yang dimaksud dengan kinerja katalis dan apa yang dilakukan pada waktu menguji kinerja katalis. Kinerja katalis adalah ukuran efektivitas katalis dalam suatu reaksi. Pengujiannya dilakukan dengan menjalankan reaksi pada skala laboratorium atau pilot untuk mengukur konversi reaktan menjadi produk. Kemudian soal nomor 16. Parameter apa saja yang diuji pada katalis? Dengan jawaban, parameter utama meliputi aktivitas seberapa cepat, selektivitas seberapa banyak produk yang diinginkan, dan stabilitas seberapa lama tahan digunakan. Kemudian soal nomor 17, jelaskan apa yang dimaksud dengan karakterisasi katalis serta apa tujuan yang dilakukan karakterisasi katalis. Karakterisasi adalah teknik analisis untuk mengetahui sifat fisik dan kimia material katalis. Tujuannya untuk memahami struktur atom, komposisi, dan luas permukaan aktifnya. Soal nomor 18. Kapankah dilakukan karakterisasi katalis? Dengan jawaban, karakterisasi dilakukan pada 3 tahap. Setelah katalis disintesis atau sebelum digunakan, selama proses pengembangan, dan setelah katalis digunakan atau untuk evaluasi kerusakan. Kemudian soal nomor 19. Contoh perbandingan karakteristik katalis sebelum dan sesudah digunakan, jelaskan apa saja yang berubah. Secara teknis, perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan data hasil uji laboratorium atau karakterisasi antara katalis baru atau fresh katalis dengan katalis yang sudah terpakai atau spent katalis. Yang dimana perbedaan yang biasanya ditemukan yaitu perubahan warna. Katalis yang awalnya berwarna merah cerah seperti putih atau abu-abu seringkali berubah menjadi hitam pekat setelah digunakan karena adanya deposit karbon atau kerak yang menempel pada permukaannya. Kemudian, luas permukaannya. Hasil uji menunjukkan penurunan luas permukaan yang signifikan pada katalis bekas karena pori-pori aktifnya telah tertutup oleh kotoran atau produk sampingan reaksi. Kemudian, struktur kristal. Melalui pengujian sinar X atau XRD, sering ditemukan perubahan pada susunan atom,
atau kristalitas katalis akibat paparan panas yang terus-menerus selama reaksi berlangsung. Kemudian, kandungan komponen aktif, di mana jumlah logam aktif atau sisi aktif pada katalis biasanya berkurang karena terlepas atau leaching atau teracuni oleh zat pengotor dari bahan baku. Kemudian soal nomor 20, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis pada cair dan enzim. Perubahan penurunan luas permukaan, penyumbatan pori oleh karbon, dan perubahan warna akibat kontaminasi. Kemudian faktor kinerjanya dipengaruhi oleh ukuran partikel untuk padat, kemurnian untuk cair, serta suhu dan pH spesifik untuk enzim.